Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang ditemukan di dasar laut. Artefak kuno ini bisa mengubah sejarah Indonesia selamanya. Namun sebelumnya saya sarankan untuk like dan subscribe ke channel ini, sangat membantu. Angin berhembus pelan di atas permukaan Laut Jawa pagi itu, ketika sekelompok penyelam lokal dari Jepara memulai rutinitas mereka. Mereka bukan ilmuwan, bukan juga pemburu harta karun. Hanya nelayan dan penyelam harian yang terbiasa mencari kerang, ikan, atau benda-benda tua yang kadang muncul di dasar laut. Namun hari itu berbeda. Sangat berbeda. Rudy, penyelam berusia 37 tahun, melihat sesuatu yang aneh di antara pasir dan karang di kedalaman sekitar 20 meter. Sebuah benda dengan ukiran yang nyaris tak bisa dibedakan dari batu biasa. Tetapi bentuknya terlalu simetris, terlalu halus. Ia menggali pelan dengan tangan kosong. Pasir mulai bergeser. Dan di balik karang yang keras, terlihat semacam lempengan logam kehijauan dengan tulisan yang tak ia kenali. Bukan huruf Latin, bukan pula aksara Jawa atau Arab yang familiar baginya. Rudy segera memberi sinyal kepada dua temannya di atas. Dengan napas berat dan degup jantung yang semakin cepat, ia mengikatkan benda itu dengan tali pengangkat. Tidak terlalu besar, kira-kira seukuran tutup wajan, tapi beratnya tidak wajar. Ketika mereka berhasil membawanya ke perahu, semua orang terdiam. Lempengan itu bukan besi biasa. Ada ukiran aneh seperti peta, tapi bukan peta wilayah modern. Ada pula lambang matahari, bintang, dan semacam simbol binatang yang menyerupai Garuda namun bercakar 3 dan memiliki 2 kepala. Tidak ada yang pernah melihat lambang seperti itu sebelumnya. Mereka mencoba membersihkannya, tapi lapisan hijau keabu-abuan yang menyelimuti logam itu seperti melindunginya. Saat terkena cahaya matahari, kilau keemasannya justru memancar, seperti menyimpan energi dari masa lalu yang belum terungkap. Seorang dari mereka, Pak Didik, yang sudah tua dan biasa mengoleksi benda antik, langsung pucat begitu melihatnya. Itu bukan benda biasa, bisiknya. Saya pernah lihat gambar serupa di lembaran manuskrip kuno yang disimpan di pesantren tua di Kudus, tapi tidak pernah melihat aslinya. Sejak hari itu, kehidupan mereka berubah, bukan karena harta, tapi karena rasa takut. Ada kapal tak dikenal yang mulai mondar-mandir di perairan mereka. Ada orang asing yang tiba-tiba bertanya-tanya, bahkan beberapa di antaranya memotret rumah Rudy diam-diam. Dan yang paling menegangkan, salah satu dari mereka, Tony, tiba-tiba menghilang 2 hari setelah menyentuh lempengan itu tanpa sarung tangan. Namun Rudy sudah memutuskan, ia harus tahu apa sebenarnya benda itu. Ia tak sadar bahwa yang ia temukan bukan hanya artefak, tapi juga pintu masuk menuju sejarah yang telah dikubur ratusan, mungkin ribuan tahun lalu, di kedalaman laut yang selama ini dianggap biasa. Setelah Tony menghilang, suasana di desa semakin mencekam. Rudy tidak bisa diam. Ia membawa lempengan itu ke seorang teman lama, Pak Hasan, seorang guru sejarah yang juga penggemar benda-benda kuno. Pak Hasan memeriksa lempengan itu dengan senter kecil dan kaca pembesar. Wajahnya berubah serius. "Ini bukan logam biasa," kata Pak Hasan pelan. "Sepertinya campuran perunggu dan emas, dengan teknologi pembuatan yang sudah hilang sejak lama. Dan ukirannya itu aksara kuno yang sangat langka." Pak Hasan lalu menghubungi seorang pakar naskah kuno dari Universitas di Jogja. Beberapa hari kemudian, seorang profesor bernama Dr. Anwar datang ke desa. Ia membawa koleksi buku dan alat pemindai aksara digital. "Ini sangat luar biasa," kata Dr. Anwar ketika melihat lempengan itu. "Kalau benar, ini artefak yang berasal dari zaman sebelum kerajaan Majapahit. Bisa jadi bukti bahwa ada peradaban maju yang pernah ada di Nusantara dan belum tercatat dalam sejarah resmi." Salah satu ukiran yang paling membingungkan adalah peta bintang dengan tanda-tanda posisi matahari dan bulan yang sangat spesifik. Dr. Anwar mengatakan, ini peta langit yang menunjukkan peristiwa astronomi langka yang terjadi ribuan tahun lalu. Jika kita bisa memecahkan kode ini, mungkin kita akan tahu kapan dan bagaimana benda ini dibuat. Malam itu, Rudy bermimpi aneh. Ia melihat sebuah kapal besar mengarungi lautan gelap, membawa barang-barang berharga.
Di atas kapal itu, seorang pria tua dengan jubah merah menyembunyikan lempengan serupa di sebuah kotak kayu tua. Pria itu berbisik sesuatu dalam bahasa yang tak dipahami Rudy, tapi terasa seperti peringatan. Jangan buka pintu itu, atau dunia akan berubah. Rudy terbangun dengan keringat dingin. Tapi rasa penasaran dan tanggung jawab membuatnya terus menggali misteri ini, meskipun bahaya mengintai dari bayang-bayang. Keesokan harinya, suasana desa semakin tegang. Berita penemuan lempengan mulai menyebar, meski tak banyak yang tahu isi sebenarnya. Namun, orang-orang asing dengan pakaian rapi dan bahasa yang sulit dimengerti sudah terlihat di sekitar pelabuhan dan jalan utama desa. Mereka tampak serius, sering berbisik di sudut-sudut dan mengamati setiap gerak-gerik penduduk. Rudy merasa diawasi. Bahkan saat ia pergi ke pasar, ada sosok yang selalu mengikutinya dengan tatapan dingin. Warga lain mulai takut, tak berani bicara terlalu banyak. Tony yang hilang belum juga ditemukan. Keluarganya mulai pasrah, tapi ada sesuatu yang aneh. Pintu rumah Tony ditemukan terbuka, dan di dalamnya ada jejak-jejak lumpur laut dan pasir halus. Pak Didik, yang dulu memperingatkan, datang ke rumah Rudy dengan wajah suram. Kau harus berhati-hati, Rudy. Ini bukan hanya soal artefak. Ada kekuatan yang tak bisa kita pahami sedang bergerak di balik semua ini. Malam itu, suara gemuruh aneh terdengar dari dasar laut. Beberapa nelayan yang berjaga melaporkan melihat cahaya berwarna keemasan menyembur ke atas dari tempat penemuan lempengan. Ombak bergulung tinggi tanpa sebab yang jelas. Rudy berdiri di tepi dermaga, menatap laut gelap yang tampak seperti menyimpan rahasia tak terhingga. Ia tahu, langkahnya berikutnya akan menentukan tidak hanya nasib dirinya, tapi juga sejarah yang selama ini tersembunyi. Dr. Anwar berhasil membaca sebagian tulisan di lempengan itu setelah berminggu-minggu penelitian. Ternyata, lempengan itu bukan sekadar peta atau artefak biasa. Ia adalah kunci untuk membuka sebuah rahasia besar yang selama ini terlupakan. Tulisan itu mengisahkan tentang sebuah peradaban kuno yang pernah berjaya di Nusantara, jauh sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Peradaban itu menguasai teknologi tinggi, termasuk navigasi laut yang sangat canggih dan ilmu astronomi yang belum bisa dijelaskan oleh para ahli modern. Namun, peradaban itu hilang secara misterius, meninggalkan jejak berupa artefak seperti yang ditemukan Rudy. Lempengan tersebut ternyata merupakan bagian dari satu set kunci yang jika disatukan akan membuka pintu ke sebuah kapal bawah laut yang menyimpan harta karun dan dokumen-dokumen sejarah yang bisa mengubah seluruh pemahaman tentang asal-usul bangsa Indonesia. Lebih mengejutkan lagi, lempengan itu juga berisi peringatan bahwa ada kekuatan besar yang menjaga rahasia ini agar tidak pernah terungkap. Kekuatan itu bisa mengancam siapa saja yang mencoba membuka tabir masa lalu. Rudy dan timnya sadar, mereka telah menginjak wilayah berbahaya. Namun rasa ingin tahu dan tanggung jawab mereka lebih kuat dari ketakutan. Mereka mulai merencanakan ekspedisi bawah laut untuk mencari kapal yang dimaksud, meskipun risiko yang mengintai sangat besar. Dengan perlengkapan seadanya dan bantuan dari beberapa ahli selam profesional, Rudy dan timnya menyelam lebih dalam ke dasar laut tempat mereka menemukan lempengan itu. Gelapnya air dan tekanan yang kuat membuat setiap gerakan penuh risiko. Namun mereka terus maju, dipandu oleh peta bintang yang terukir di lempengan. Semakin dalam mereka menyelam, semakin banyak tanda-tanda aneh yang muncul. Pilar-pilar batu besar dengan ukiran kuno berdiri kokoh di dasar laut. Suara aneh terdengar seperti bisikan dari masa lalu. Dan tiba-tiba, sebuah bangunan besar yang terbuat dari batu berkilau muncul di depan mereka. Itu adalah kapal bawah laut yang selama ini tersembunyi. Kapal itu tidak seperti kapal biasa. Struktur dan ukirannya menunjukkan kemajuan teknologi yang jauh melampaui masa kini. Di dalamnya, mereka menemukan peti kayu yang terbuat dari bahan yang tidak dikenal, penuh dengan gulungan naskah, perhiasan, dan alat-alat kuno yang menakjubkan. Namun sebelum mereka bisa mengambil satupun barang, tiba-tiba gemuruh keras mengguncang kapal itu. Sebuah bayangan besar muncul dari kegelapan laut, sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari yang pernah mereka bayangkan. Dalam keheningan yang mencekam di dasar laut itu, Rudy dan timnya menyadari bahwa rahasia besar yang mereka temukan bukan sekadar tentang harta atau kejayaan masa lampau. Lebih dari itu,
Itu adalah peringatan yang tersimpan dalam waktu, tentang bagaimana kekuatan dan pengetahuan harus dijaga dengan hati-hati, dan bahwa keserakahan serta keingintahuan yang tak terkendali bisa membuka pintu yang lebih baik dibiarkan tertutup. Artefak kuno itu bukan hanya saksi bisu sejarah yang terlupakan, tetapi juga pengingat akan tanggung jawab manusia menjaga warisan budaya dan alamnya. Seperti ombak laut yang terus datang dan pergi, sejarah juga bergerak tanpa henti, dan setiap jejak masa lalu memiliki arti bagi masa depan. Rudi pulang dengan hati yang penuh penghormatan, menyadari bahwa kisah yang tersembunyi di dasar laut bukan hanya miliknya, tapi milik seluruh bangsa. Sebuah warisan yang harus dijaga dengan kesadaran dan kebijaksanaan, bukan dengan nafsu dan ketakutan.